Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Shin Faxiang, Sabtu 12 Februari 2022. Tubuh dan batin tak tergerakkan, hampir memperoleh kebijaksanaan Buddha. Episode 986. Hendaknya tahu bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki penembusan besar. Kenapa kita tidak sesekali memikirkan dengan cermat akan dharma tanpa kebocoran itu, sehingga dapat memahami secara jelas akan kebijaksanaan yang murni, halus, dan menakjubkan, tiada rintangan dan penuh keunggulan. Ini adalah sesuatu yang memang dimiliki oleh para makhluk sejak masa tanpa awal, dulu hingga sekarang. Bersungguh hatilah, kita harus memahami dan mengetahui bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki penembusan besar dan kebijaksanaan unggul. Sifat Buddha yang telah ada sejak masa tanpa awal ini, kita selalu mencari keluar, mencari begitu lama Buddha masa lalu. Bagaimana beliau mendapatkan pencerahan, bagaimana beliau berhasil melatih diri atau mencapai kebudahan. Lebih baik kita dengan sungguh-sungguh memikirkan dengan seksama, mencari ke dalam batin sendiri untuk menemukan dharma tanpa kebocoran. Sifat hakiki kebudahan yang dimiliki setiap orang. Kita setiap orang memiliki sifat hakiki kebudahan yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Juga setara dengan Buddha, kesadaran yang murni. Dengan jelas menyadari setiap orang memilikinya. Hanya saja kita tetap sama. Sejak kalpa tanpa awal dari tanpa awal. Kemungkinan kita juga berada di persamuhan Buddha Mahabhyasana Jana Bibu. Disebabkan sebersit kegelapan batin ini. Seberapa lama? Sejak kalpa tanpa awal dari kalpa tanpa awal hingga saat ini, kita terus-menerus naik dan turun, terapung dan tenggelam. Kita selalu demikian. Prinsip kebenaran Buddha Dharma yang selalu ada di dalam batin kita sendiri telah bocor, disebabkan oleh ketidaktahuan dari luar, terus-menerus menutupi kita. Maka sifat hakiki yang bersih, murni, dan bercahaya telah tertutupi dan membuat kita tersesat. Sebenarnya ia tidak akan pernah hilang, hanya tertutupi saja. Sesungguhnya di mana dia sekarang? Kita harus baik-baik memikirkan dengan cermat dan mengerahkan kemampuan terhadap lahan batin kita. Di lahan batin yang luas dan tanpa batas, baik-baik mencari lahan batin yang setara. Dengan sifat Buddha, Mahabhyasana Jana Bibu, jika kita bisa demikian, maka dapat memahami secara jelas akan kebijaksanaan yang murni, halus dan menakjubkan, tiada rintangan dan penuh keunggulan. Kita harus menemukan kebijaksanaan murni ini, yaitu kebijaksanaan agung cermin sempurna Adasa Jasna. Kebijaksanaan yang jelas dan terang dari cermin sempurna ini akan muncul ke hadapan. Ada di mana? Ada di dalam lahan batin kita. Seberapa luas lahan batin kita? Kalpa sebanyak butiran debu yang secara meluas menutupi seluruh tanah. Batin kita juga begitu panjang. Berapa lama waktu yang ada, maka ruang yang ada juga begitu besar. Ruang ada seberapa besar, maka lahan batin kita juga akan sebesar itu. Maka kita harus memanfaatkan waktu dengan baik di ruang yang meluas di mana-mana, menemukan sifat hakiki yang murni, menemukan cermin besar sempurna yang murni, menemukan kebijaksanaan yang terang dan murni, maka pemahaman kita menjadi tidak terhalang, sehingga dapat memahami secara jelas akan kebijaksanaan yang murni, halus dan menakjubkan. Kebijaksanaan yang sangat bersih, halus dan menakjubkan, yang memahami segalanya tanpa rintangan dan berada di atas segalanya. Inilah yang pada dasarnya kita miliki. Ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh para makhluk sejak masa tanpa awal dulu hingga sekarang.
Sifat hakiki ini telah kita miliki sejak lahir, adalah para makhluk sejak masa tanpa awal dulu hingga sekarang. Dari masa lampau yang lalu, waktu yang sangat panjang dan lama, terus sampai sekarang tetap ada. Inilah kita harus sangat bersungguh hati. Buddha muncul di dunia. Juga demikian, tekadnya adalah menyelamatkan para makhluk secara tuntas, menggenggam waktu di seluruh ruang, dimanapun beliau selalu ada. Demikianlah mengingatkan kita, demikianlah menyampaikan kepada kita bahwa setiap orang pada dasarnya memilikinya. Jika kita dapat yakin pada dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, sepadan dengan batin kebijaksanaan dari Sang Buddha, yakin pada semua dharma yang dibabarkan oleh Buddha, kita dapat menerimanya dan menerapkannya. Kita benar-benar meresap dharma ke dalam batin dan mempraktekkan di dalam dharma, dan terjun ke tengah orang banyak untuk menjalin jodoh baik. Pada saat yang sama, mengamati benih bodi dalam noda batin para makhluk. Noda batin dari setiap orang adalah bodi. Setiap orang adalah pada dasarnya memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Maka kita terjun dalam masyarakat untuk mengamati rupa para makhluk dan mencari di tengah orang banyak. Mencari kebijaksanaan yang halus dan menakjubkan, yang murni dan menakjubkan. Ini tidak dapat ditemukan di tempat lain. Lahan batin kita berada dimanapun, seberapa besar ruangnya, maka batin kita akan meluas sebegitu luasnya. Waktu, ruang, dan hubungan antar manusia tidak dapat terpisah dari esensi dasar dari sifat pencerahan kita. Mari kita lebih bersungguh hati. Percaya pastinya semakin lama akan semakin menarik. Buddha Dharma benar-benar sangat murni, halus, dan menakjubkan. Buddha Dharma yang sangat menarik. Menarik yang dimaksud adalah Buddha Dharma itu sangatlah lincah. Sedikit pun tidak akan membosankan. Kita akan merasa semakin lama semakin sukacita. Merasa Buddha Dharma sangat jauh mendalam, dalam dan jauh. Meskipun sangat jauh, meskipun sangat dalam, tapi di mana kehebatan Buddha Dharma itu? Itu ada di dalam lahan batin. Lahan batin, keindahan panorama batin. Ini sangat cantik. Ini jika kita benar-benar dapat memahami dengan jelas, meyakini, menerima Buddha Dharma, berpadu dengan hati dan kebijaksanaan Buddha. Jika kita bisa meyakini, menerima, dan mengamalkan, dengan sendirinya akan memahami dengan jelas tanpa rintangan. Kita dapat memahami dengan jelas. Memahami dengan jelas di mana? Memahami secara jelas akan kemurnian dan menakjubkan. Kebijaksanaan yang murni, halus, dan menakjubkan, santai dan nyaman di dalam lautan Dharma, sangat sukacita. Perasaan sukacita dalam Dharma itu, kita harus benar-benar bersungguh hati. Percaya bahwa ini adalah sesuatu yang memang dimiliki oleh para makhluk sejak masa tanpa awal dulu hingga sekarang. Panorama batin ini, kita sendiri memiliki kekayaan tak terbatas. Jangan membiarkannya bocor dan hilang. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, Buddha memberitahukan para biksu, Buddha Mahabhijana Janabibu memiliki panjang usia 5,4 juta koti nayuta kalpa. Buddha itu sejak mula duduk di Bodhimanda, telah pun menghancurkan bala tentara Mara. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Panjang usia Buddha Mahabhijana Janabibu memiliki umur 5,4 juta koti nayuta kalpa. Itu waktu yang sangat lama. Seperti yang kita jelaskan kemarin, 5 juta koti mewakili 5 alam dan 4 mewakili 4 bentuk kelahiran. Mengapa demikian? Mengapa usia Buddha Mahabhijana Janabibu digunakan sebagai perumpamaan di sini? Sebenarnya ini sudah sangat jelas. Kita, para makhluk, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudahan.
Hanya saja untuk waktu yang sangat lama, kita tetap berada di 5 alam. Terkadang kita menciptakan berkah untuk orang banyak. Berkah, dengan kekuatan berkah, kita terlahir kembali di alam surga, di kehidupan dunia yang kaya raya. Ini terjadi di 5 alam. Berkah yang telah diciptakan di dalam kehidupan mendapatkan karma baik yang penuh berkah, maka terlahir kembali di alam surga. Di dunia menikmati berkah, atau jika kita mematuhi aturan hidup dan mentaati 5 sila, kita tidak akan jatuh ke dalam 3 alam kelahiran rendah. Kita akan tetap berada di alam manusia. Walaupun berada di alam manusia, tetapi berkah setiap orang tidaklah sama. Ada orang yang berkahnya bagaikan di surga, sangat banyak berkah. Melakukan bisnis apapun tetap akan untung. Pernah saya katakan kepada kalian, walaupun sebuah koin ini dilemparkan ke dalam air, dia pun akan mengambang. Seperti inilah menjalankan bisnis. Bagaimanapun cara dia menjalankan, dia selalu saja memperoleh keuntungan. Bagaimana dengan orang lain? Orang yang tidak memiliki berkah sangat rajin. Setiap hari mengerahkan segala upaya. Setiap kali berbisnis akan rugi, melakukan bisnis yang sama. Orang yang lebih dulu melakukan, orang yang selanjutnya melakukan bisnis yang sama. Orang yang duluan menjalankan, mengerahkan segenap usaha untuk menciptakan sesuatu. Sangat percaya diri. Tetapi sejak dia menciptakan, sudah menghabiskan banyak modal. Berharap apabila barang sudah jadi akan untung. Barang sangat bagus, dipuji semua orang, namun tetap saja selalu rugi. Lalu dia sudah rugi hingga tidak tahan lagi. Ada seorang pengusaha, dia berkata, "Aduh, bagaimanapun kamu berusaha tetap akan rugi. Lebih baik kamu jual saham kamu kepada saya. Saya akan membeli semua punya kamu, jadi kamu tidak perlu merugi terus." Benar juga ya, saya sekarang banyak hutang. Apalagi saya dapat membayar semua hutang, saya akan merasa lega. Lalu dijual dengan harga murah. Nah, setelah dimiliki orang lain, bagaimanapun dijalankan tetap menguntungkan, memperoleh banyak keuntungan. Orang terdahulu ini melihat orang mendapat untung selalu mengeluh. Orang lain mendapatkan keuntungan, dia akan selalu mengeluh. Suatu hari, tentu saja itu adalah kejadian yang sudah lama, datang untuk menceritakan kisahnya kepada saya. Dia berkata, "Master, barang ini adalah sama. Dia menjual barang yang sama tanpa pengembangan apapun. Ini membuktikan bahwa barang saya sangat bagus. Setelah dia membelinya dari saya, barang ini laris manis, begitu populer. Mengapa saya saat itu produknya tidak laku dijual? Saya benar-benar sangat menyesal." Saya bertanya kepadanya, dalam masa itu berusaha dengan susah payah. Saat itu Anda berhasil meneliti dan memproduksi produk ini. Saat itu bagaimana perasaanmu? Tentu saja saya sangat senang. Ya, pada saat itu Anda sudah mendapatkan dari barang yang awalnya tidak ada. Tidak mudah sejak awal. Ini adalah sejenis panci yang anti lengket. Dulu banyak orang sesudah memasak ingin mencuci panci ini sangat sulit. Anda menciptakannya seperti ini. Pada waktu itu Anda sangat senang. Maka Anda sudah mendapatkan. Dia mengatakan, "Master, namun saya sudah menanam begitu banyak modal di sana. Dalam periode waktu saya ini membuat banyak berhutang." Benar, orang lain melempar koin ke dalam air bisa mengapung ke atas. Sedangkan kamu melempar uang kertas ke air, tetap juga tenggelam. Inilah bedanya. Dalam kehidupan masa lalu orang ada menciptakan berkah. Kamu tidak menciptakan begitu banyak berkah. Selanjutnya kamu juga harus bersyukur. Dia menjawab lagi, "Mengapa saya harus bersyukur? Melihat mereka menghasilkan uang, saya demikian menyesal."
Saya mengatakan dia sedang beruntung. Kamu juga dapat bagian keuntungan. Mengapa kamu ada kebencian? Hutang kamu, orang lain sudah membantumu menyelesaikannya. Kamu sekarang sudah tidak memiliki hutang, sendiri leluasa. Kamu sekarang sudah bergabung di ceci. Mengapa kamu tidak punya hutang? Sepenuh hati mengerjakan ceci. Begini, apakah kamu masih ada kerugian? Tidak ada lagi kerugian. Oleh karena itu, kamu harus bersyukur. Adalah karena kehidupan lampau kamu tidak menciptakan berkah. Sekarang ada kesempatan yang diberikan. Kamu harus segera menciptakan berkah. Dalam tengah kerumunan orang, dengan kebijaksanaan kamu dalam menciptakan barang, untuk melakukan hal yang baik. Oleh karena itu, berkah dan kebijaksanaan harus berjalan beriringan. Kebijaksanaan bukan hanya dalam mencari keuntungan. Kamu mau mencari keuntungan. Kemanapun kamu menciptakan sebuah penemuan adalah pengetahuan. Kamu harus merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Tidak mencari keuntungan, tidak menghasilkan uang, tapi rela bersumbangsi. Ini adalah merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Datang menciptakan berkah di tengah kerumunan. Seperti begini bukannya sangat tembus. Demikian bukannya sangat baik. Master berkata demikian. Saya sudah memahaminya. Dengan demikian saya merasa tidak rugi. Sekarang saya bisa merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Saya ingin menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Untuk itu, saya harus terus tekun melakukannya. Kisah ini adalah kilas balik ke masa lalu. Sudah lebih dari 20 tahun. Sekitar 20-an tahun lalu. Saat itu dia sudah mulai memasuki usia tua. Sudah berumur 50-an tahun. Sekarang lebih kurang sama. Umur tidak berbeda jauh dengan Master. Dia masih sehat, masih sukacita seperti ini. Itu termasuk memahami dengan jelas dari lubuk hati terdalam. Barang yang dia ciptakan juga tidak tahu telah menyebar sampai ke berapa negara. Benar-benar benda yang sangat berguna. Dia menggunakan pengetahuannya untuk mencari prinsip kebenaran dari benda tersebut. Bagaimana membuat benda yang kotor tidak selalu lengket di kuali, dengan ringan saja membersihkannya sudah sangat bersih. Ini juga termasuk pengetahuannya. Mencari keuntungan, kerisauan dikarenakan mencari keuntungan. Ini adalah pengetahuan. Jika memutar pola pikir, bersumbangsi, dapat melihat para makhluk terselamatkan. Melihat para makhluk mengikis kerisauan, ini adalah hal yang paling kaya dan membahagiakan. Ini adalah kebijaksanaan. Maka kita harus merubah pola pikir, yaitu sejak masa awal tanpa dulu sampai saat ini, dengan kebijaksanaan hakiki yang kita miliki, kita dapat mencapai kebijaksanaan yang murni, halus dan menakjubkan, dan tanpa rintangan. Tidak ada yang menghalangi kita. Waktu seberapa panjang, maka ruang juga jadi seberapa luas. Bersumbangsi dengan sesungguhnya di dunia ini, menganalisa dan mencari, menilai diri sendiri di dunia ini. Sebenarnya di kerumunan orang ini saya penuh dengan kerisauan, atau saya bahagia, nyaman dan leluasa? Jika dapat demikian, penembusan besar yang semua orang miliki, tidak ada hal yang tidak bisa kita lewati. Segala hal dapat dilewati. Inilah pelatihan diri kita. Mau maju ke depan atau menganalisa, mencari sampai saat ini. Kita tetap sama. Hanya kita dalam waktu yang demikian panjang telah masuk keluar di 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Dalam waktu yang sangat panjang, 5,4 juta koti kalpa, demikian terus berputar. Buddha itu sejak mula duduk di Bodhimanda, telah menghancurkan bala tentara Mara. Sebenarnya di dalam batin setiap orang terdapat sebuah tempat pencerahan. Hanya saja itu belum menghancurkan bala tentara Mara. Karena itu kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan jaring kegelapan batin atau menggunakan kesungguhan hati kita
untuk terbebas dari cangkang kegelapan batin. Beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang cangkang kegelapan batin. Cangkang ini membungkus kita. Apakah kamu mendengar kicauan burung? Nah, sebelum burung lahir, ada cangkang telur yang membungkusnya. Itu adalah jenis hewan bertelur. Hewan bertelur dari 4 bentuk kelahiran. Hewan bertelur terbungkus di dalam cangkang telur. Dan mereka harus mematuk cangkang telur itu hingga pecah, barulah burung bisa bebas leluasa dan terbang ke langit. Dengan prinsip kebenaran yang sama, kita harus benar-benar menghancurkan jaringan kegelapan batin ataupun membebaskan diri kita dari cangkang kegelapan batin. Kegelapan batin ini yang mengikat kita dalam waktu yang panjang. Sebenarnya kita mempunyai tempat pencerahan. Kita juga duduk di Bodhimanda. Hanya saja kita belum bisa menghancurkan bala tentara Mara. Banyak dari mara kerisauan yang masih ada di dalam batin kita. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, sekalipun hampir mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, namun Dharma dari para Buddha tidak muncul di hadapannya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Sudah lewat waktu yang panjang beliau duduk di Bodhimanda. Di tempat itu duduk di tempat pencerahan. Namun beliau masih belum bisa melampaui. Dharma Buddha masih belum muncul. Karena beliau masih belum menghancurkan bala tentara Mara. Inilah mengapa kita harus bersungguh hati. Sekalipun hampir mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Hampir artinya diambang pencapaian. Yang dikatakan di tempat ini, sekalipun hampir mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Hampir artinya diambang pencapaian. Sekalipun hampir mencapai, artinya sudah akan mendapatkan diambang pencapaian. Setelah sekian lama waktunya, akhirnya kita akan mendapatkan Dharma Buddha. Bagi kita manusia awam berkelana dalam 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Ada berapa banyak orang yang tidak bisa mendengarkan Dharma Buddha. Walau punya Dharma Buddha terus diputar balikkan. Maka dikatakan banyak orang yang belum pernah mendengarkan Dharma Buddha. Tidak tahu ada ajaran Buddha. Tetapi kita sangat bahagia. Kita telah mendengar. Tidak hanya kita mendengar. Kita juga mempraktekkan dalam tindakan nyata. Di dunia manusia, di mana harus berdoa dan di mana akan muncul pintu universal dari Bodhisattva Avalokitesvara. Bukankah demikian? Avalokitesvara Vikurvana Nirdesa juga salah satu bab dalam Sutra Teratai, di mana harus berdoa dan di mana akan muncul. Ini adalah jalinan jodoh dalam Dharma Buddha, karena adanya makhluk yang menderita. Pada saat ini kita berinteraksi dengan Dharma Buddha. Hampir. Adalah hampir mendapatkan. Disebut sekalipun hampir. Sudah hampir akan berinteraksi dengan Dharma ini. Sehingga Anuttara Samyak Sambodhi telah hampir akan mendapatkan kebijaksanaan Buddha yang dikatakan di tempat ini. Sekalipun hampir mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, hampir artinya diambang pencapaian. Anuttara Samyak Sambodhi, kebijaksanaan Buddha disebut pencerahan sempurna yang tiada tara, adalah kebijaksanaan tiada tara yang setara, benar-benar tersadarkan akan segala kebenaran sejati. Anuttara Samyak Sambodhi adalah kebijaksanaan Buddha dari pencerahan sempurna yang tiada tara. Ini disebut sekalipun hampir mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, kebijaksanaan tiada tara yang setara, benar-benar tersadarkan akan segala kebenaran sejati. Ini disebut pencerahan sempurna yang tiada tara. Ini disebut Anuttara Samyak Sambodhi, yaitu semua makhluk hidup adalah setara.
Kebijaksanaan yang setara akan segala kebenaran sejati. Setiap orang memilikinya. Keturunan bangsawan memiliki kesadaran ini. Ras rendah, orang miskin juga sama memiliki kesadaran ini. Semua makhluk hidup adalah setara, tidak hanya manusia. Semua hewan dan 4 jenis kelahiran dalam 5 alam kehidupan juga memiliki kesadaran ini. Maka itu disebut setara. Kita sering mengatakan pandangan kewelas asihan, pandangan penuh kesetaraan, pandangan welas asih yang setara. Kita harus memiliki konsep pemikiran seperti ini. Harus selalu berwelas asih terhadap makhluk hidup. Kita terhadap makhluk hidup memahami bahwa setiap makhluk hidup semuanya memiliki sifat hakiki kebudahan. Semuanya adalah setara. Maka dari itu disebut pandangan welas asih yang setara. Pandangan welas asih yang setara adalah kebijaksanaan yang tiada tara, adalah kebenaran sejati, adalah kebijaksanaan yang tiada tara. Oleh karena itu, namun Dharma dari para Buddha tidak muncul di hadapannya. Setelah memperoleh pencerahan, dapat melihat Dharma dari para Buddha dekat di hadapan mata. Namun ada sedikit yang belum tampak. Sekarang akan memperolehnya. Maka dikatakan tidak muncul di hadapannya. Dalam waktu yang demikian panjang, semua nilai kebenaran ini belum benar-benar dipahami. Baru akan memperoleh, tapi belum benar-benar memperolehnya. Menggunakan waktu yang demikian panjang untuk memohon ajaran Buddha Dharma. Dikarenakan marah belum menghancurkan bala tentara marah ini, sehingga demikianlah Dharma dari para Buddha tidak muncul di hadapannya. Setelah memperoleh pencerahan, dapat melihat Dharma daripada Buddha dekat di hadapan mata, demi memohon ajaran Buddha Dharma, demi memperoleh kesadaran akan kebenaran ajaran Buddha. Sehingga melatih diri sedemikian rupa, kita tahu akan ajaran Buddha, tetapi demikian dekat di mata dan masih ada jarak sedikit. Namun ada sedikit yang belum tampak. Sebenarnya tahu akan ajaran ini, akan tetapi masih ada sedikit jarak yang tersisa, hanya sisa sedikit saja. Ini menandakan sekarang akan memperolehnya. Sekarang duduk di dalam ladang pelatihan ini sudah sangat dekat dengan jalan kebenaran. Hanya saja bala tentara marah belum dihancurkan. Nilai kebenaran sudah hampir tahu semuanya, tetapi niat pemikirannya belum murni. Masih tersisa sedikit unsur noda, sama seperti pikiran yang bercabang-cabang. Bala tentara marah belum tentu benar-benar dimusnahkan. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, demikian selama 1 kalpa kecil, bahkan hingga 10 kalpa kecil, duduk bersilah dalam posisi teratai penuh. Tubuh dan batin tak tergerakkan. Namun Dharma dari para Buddha masih saja tidak muncul di hadapannya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Waktunya sudah sangat lama. Duduk di ladang pelatihan Bodhisattva ini setelah 1 kalpa kecil pun belum dapat memunculkan Dharma Buddha. Bahkan hingga 10 kalpa kecil, sejak waktu mula hingga waktu yang sangat panjang. Melewati masa yang demikian panjang, dimulai dari 1 kalpa kecil hingga 10 kalpa kecil, harus menunggu hingga bisa memusnahkan marah dalam jangka waktu yang panjang. Demikian selama 1 kalpa kecil, bahkan hingga 10 kalpa kecil, melewati waktu sedemikian panjang. Selama 1 kalpa, bahkan hingga 10 kalpa sampai mampu menghancurkan mara melewati waktu selama itu. Maka, waktu yang demikian lama duduk bersilah dalam posisi teratai penuh atau Padma Asana. Apakah kaki kalian sudah sakit? Duduk dalam waktu yang lama akan terasa sakit. Akan tetapi, ini adalah proses dalam pelatihan diri. Kita masih merasakan sakit. Duduk sedemikian lama mengapa kaki terasa begitu sakit? Waktu yang demikian panjang. Ini dikarenakan waktu yang panjang atau lama berawal dari 1 kalpa hingga 10 kalpa.
di tengah duduk bersila dalam posisi teratai penuh atau Padma Asana, benar-benar sangat lelah. Duduk bersila dalam posisi teratai penuh, dua kaki saling silang, satu kaki disilangkan di atas kaki lainnya. Kedua kaki demikian saling silang, ditumpuk digabungkan. Ini dinamakan duduk bersila dalam posisi teratai penuh. Adalah postur duduk dari Buddha, di mana duduk dengan kaki bersilang. Ada dua jenis postur duduk ini. Postur duduk untuk menundukkan setan mara dan postur duduk penuh keberuntungan. Kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian kaki kiri diletakkan di atas kaki kanan. Ini dinamakan postur duduk untuk menundukkan setan mara. Jadi kaki kiri diletakkan di atas kaki kanan. Ini dinamakan postur duduk penuh keberuntungan. Kita harus bersungguh hati untuk mengarahkan kemampuan. Terkadang jika ingin saya mendengar Dharma, saya mau saja. Akan tetapi jika meminta saya untuk duduk di sana, saya merasa sangat menderita. Benar sekali. Jika tidak, bagaimana mungkin dinamakan melatih diri? Jika melatih diri demikian mudah, ini tidak dinamakan melatih diri. Maka kita harus melewati sebuah proses pengasahan. Melatih diri di dalam monastik dengan melatih diri di tengah kehidupan masyarakat tidaklah sama. Kita harus mampu bertahan untuk bangun lebih pagi. Kita harus tulus hati dengan giat, bukan hanya membaca sutra. Kita harus mendengar dharma dan lain sebagainya. Waktu sehari ini adalah waktu kita yang paling berharga. Waktu untuk melatih dan mempelajari dharma Sang Buddha. Sehingga duduk bersila dalam posisi teratai penuh, tubuh dan batin tak tergerakkan, artinya tidak meninggalkan pohon bodhi dalam mempelajari Avatamsaka Agung. Tubuh dan batin semua tidak tergerakkan. Itu adalah tidak meninggalkan bodhi manda di bawah pohon bodhi, masih berada di dalam bodhi manda, masih tidak berhenti merenungkan dharma. Namun dharma dari para Buddha masih saja tidak muncul di hadapannya. Meski telah lama menghimpun pikiran dalam keheningan, masih juga belum mencapai penerangan sempurna. Makanya dikatakan belum muncul di hadapan. Walaupun adalah seperti ini, sangat bersungguh hati, duduk bersila dalam posisi teratai penuh atau Padma Asana. Duduk di dalam ladang pelatihan agung ini, tapi dharma masih belum muncul di hadapan. Itu adalah meski telah lama menghimpun pikiran dalam keheningan, kondisi lingkungan yang hening ini di ladang pelatihan, batin harus bisa tenang. Duduk bersila dalam posisi teratai penuh, batin kita harus bisa tenang. Kita ingin postur untuk menundukkan setan mara. Kita ingin postur penuh keberuntungan. Oleh karena itu batin harus tenang. Tapi masih juga belum mencapai. Masih belum mencapainya. Sudah hampir mengetahui semua dharma. Namun pemahaman itu, kondisi itu masih belum dipahami. Penerangan sempurna. Makanya dikatakan belum muncul di hadapan. Penerangan sempurna, hanya dharma sudah diketahui, tapi masih belum mampu mencapai penerangan sempurna. Makanya dikatakan belum muncul di hadapan. Dharma sudah tahu semua, tapi waktu yang sekejap itu masih belum tiba. Demikianlah Buddha Mahabhijana Janabibu membangkitkan belas kasih dan merenung. Demikianlah Buddha Mahabhijana membangkitkan belas kasih dan merenung, karena ingin menyadarkan para makhluk, makanya secara cermat memikirkan metodenya, seperti sekarang melakukan perenungan selama 3 kali 7 hari, ingin menyadarkan semuanya, sejalan dengan membangkitkan ikrar agung dan batin tak terhingga. Setelah melewati semua ajaran Dharma ini, dia mulai merenung dan membangkitkan belas kasih. Perenungan batin belas kasih ini meskipun dia mengerti semua ajaran Buddha Dharma, tetapi belas kasih adalah bersatu dengan para makhluk.
Saat ini pemikiran belas kasih universal ini mulai timbul. Ini adalah metode teliti untuk menyadarkan para makhluk. Bagaimana seharusnya membimbing para makhluk harus dipertimbangkan dengan seksama dan teliti. Saat ini mulai perhatian terhadap para makhluk. Seperti sekarang melakukan perenungan selama 3 kali 7 hari. Ini menyadarkan semuanya sejalan dengan membangkitkan ikrar agung dan batin tak terhingga. Ini baru dimulai. Selama periode 3 kali 7 hari ini, batinnya mulai diselaraskan dengan batin para makhluk. Ini adalah ikrar agung. 4 ikrar agung dan 4 batin tak terhingga. Mulai dipertimbangkan dengan teliti. Oleh sebab itu, untuk memperoleh bodi yang benar adalah dimulai dari bagian ini. Terus merenungi dan tiba pada pantai seberang dari kebijaksanaan sejati. Telah mendapatkan kesadaran akan esensi dan kebenaran menakjubkan daripada kebijaksanaan para Buddha. Memperoleh bodi yang benar dan tiba pada pantai seberang dari kebijaksanaan sejati, telah mendapatkan kesadaran akan esensi dan kebenaran menakjubkan daripada kebijaksanaan para Buddha, seperti sekarang menatap bintang terang dan seketika sifat pencerahan melebur jadi satu dengan segala alam dharma pada alam semesta. Ini disebut memperoleh pencerahan. Mulai merenungkan, segera memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana bisa mencapai tingkatan demikian. Itulah Buddha Sakyamuni sekarang ini. Seperti sekarang menatap bintang terang. Buddha Sakyamuni beliau juga demikian melatih diri, memahami banyak prinsip kebenaran, tetapi masih melewati 6 tahun praktek keras. Dalam lahan pelatihan 3 kali 7 hari terakhir, pada saat ini baru sepenuhnya dengan seksama bersungguh hati demi para makhluk di bumi, bagaimana agar bisa berpadu. Inilah kebijaksanaan. Mendapatkan kesadaran akan esensi dan kebenaran menakjubkan daripada kebijaksanaan para Buddha. Inilah Buddha Sakyamuni di bawah pohon Bodhi. Pada saat itu bintang di malam hari. Hati ini sepenuhnya demi para makhluk di bumi. Ketika itu, seketika sifat pencerahan melebur jadi satu dengan segala alam dharma pada alam semesta. Ini disebut memperoleh pencerahan. Pada saat ini benar-benar, pada saat itu, tiba-tiba batin dengan segala sesuatu di semesta melebur menjadi satu. Pada alam semesta mendapatkan kesadaran dengan sekejap. Demikian bersentuhan dengan bintang di malam hari. Sehingga melakukan perenungan selama 3 kali 7 hari. Setelah mencapai kebudahan, selama 3 kali 7 hari melakukan meditasi berjalan. Dengan mengamati pohon itu, merenungkan bagaimana caranya membabarkan dharma menakjubkan untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Setelah tersadarkan, memutuskan untuk membimbing para makhluk, melatih diri. Bagaimana melatih diri hingga pada akhirnya tetap memberi perhatian kepada para makhluk. Ini adalah terakhir memahami penderitaan para makhluk. Munculnya hati belas kasih, merenungkan harus bagaimana membimbing melewati 3 kali 7 hari. Meditasi jalan dengan mengamati pohon itu. Pada lahan Bodhi itu masih mengamati pohon itu. Di sana mengelilingi pohon, ruang di sekeliling, merenungkan bagaimana dengan dharma menakjubkan untuk membimbing para makhluk. Sehingga bab metode terampil ada sebuah naskah sutra. Apakah kalian masih ingat? Pertama kali aku duduk di Bodhimanda, mengamati pohon itu dan melakukan meditasi berjalan. Selama 3 kali 7 hari, aku merenungkan hal-hal seperti ini. Kebijaksanaan yang kuperoleh adalah halus dan menakjubkan serta terunggul. Akan tetapi kapasitas dari para makhluk adalah tumpul, melekat pada kesenangan dan dibutakan oleh kebodohan. Makhluk-makhluk seperti ini bagaimana dapat disadarkan? Sutra Teratai bab 2, bab metode terampil. Dalam bab metode terampil, naskah sutra yang kita hafalkan sudah berlalu. Waktu kita mendengarkan juga berlalu.
Seharusnya semua orang lebih bersungguh hati kembali pada masa lampau, merenungkan dharma yang didengarkan pada masa lampau. Tubuh dan batin tak tergerakkan. Tubuh tak tergerakkan artinya memiliki sifat bermartabat dan tenang. Batin tak tergerakkan artinya pikiran penuh hayalan telah padam. Ini dinamakan tubuh dan batin tak tergerakkan. Kita ingin melakukan pelatihan diri apa? Melatih diri sampai tubuh dan batin tak tergerakkan. Mulai belajar duduk demikian. Postur duduk penuh keberuntungan. Postur duduk untuk menundukkan setan mara. Jika kamu sanggup menahan rasa sakit pada kaki, kamu baru bisa mendapatkan keberkahan dan kebijaksanaan. Bersumbangsi di antara kerumunan orang banyak. Jika kamu tidak sanggup duduk di tempat ini, bagaimana kamu dapat memasuki kerumunan orang banyak? Sehingga kita harus dengan batin dan tubuh tak tergerakkan, bersusah payah, kita bersedia bersumbangsi, tidak mundur ketika menghadapi kesulitan. Ini dinamakan tubuh dan batin tak tergerakkan. Ini dinamakan hening dan tenang. Ini dinamakan hening dan mengikis segala kerisauan. Sehingga inilah yang kita perlu untuk mempelajari ajaran Buddha. Mempelajari ajaran Buddha tidak demi hal lain. Yang paling penting kita harus bagaimana konsentrasi. Senantiasa harus memahami bahwa sifat Buddha tidak terlepas dari kita. Kita memiliki sifat hakiki Buddha. Tiada awal dan akhir, selamanya berdiam, tidak musnah. Sebenarnya kita harus bagaimana kembali ke sifat hakiki tahta kita. Kita harus baik-baik berada dalam kerumunan orang banyak, melatih batin kita. Kita harus baik-baik mengamati batin kita. Kita memiliki sifat hakiki, kebijaksanaan agung cermin sempurna, yang murni dan jernih tiada bocor. Kebijaksanaan itu ada pada pengetahuan kita dalam keseharian. Kita mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jika bisa demikian, sumbangsi kita adalah tanpa pamrih. Para makhluk memiliki sifat hakiki Buddha. Jangan lagi memiliki 5,4 juta koti nayuta kalpa pada dahulu kala. Sebenarnya kita pada waktu, ruang dan dunia ini. Saatnya Buddha Mahabhisana Janabibu muncul, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. Kan